Kalau Al-Falaq lebih cenderung membentengi dari serangan luar, kalau An-Nas dari dalam. An-Nas itu fungsinya untuk mengobati kita yang dari dalam. Jadi semua was-was kita untuk melakukan perbuatan salah itu hilang. Kalau Al-Falaq justru serangan dari luar, hasutnya orang, sihir, segala macam itu dibentengin. Fil uqad, uqad itu teman-teman istilah yang digunakan, jadi setiap penyihir kalau dia mau ikat seseorang, misalnya ada foto, ada kain, atau ada boneka, atau apa saja yang dia niatkan untuk menyihir orang, biasanya di uqad. Uqad itu kayak dililit. Kata para ulama, pada saat ayat kursi diturunkan pertama kali, maka ada ribuan syaitan yang terbakar. Nah, karena ini memang ayat yang sangat luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang membaca ayat kursi, ya, pada saat dia akan tidur, maka akan dilindungi oleh Allah dari syaitan sampai pagi, sampai dia bangun. Juga dalam habis sholat, pernah kita bahas, zikir habis sholat, kalau baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara seseorang dengan surga kecuali kematian. Siapa yang rutin membaca ayat kursi, kita di habis sholat baca ayat kursi. Tadi ayat kursi ini cuma satu ayat, Al-Baqarah 255. Siapa yang baca itu habis sholat, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Tapi syaratnya baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu dengan ayat kursi digabungin, maka akan masuk surga gitu. Kata penulis, faedahnya barang siapa membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga sore. Dan barang siapa yang mengucapkan di sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi maksudnya ini akan menjaga kita dari segala macam masalah. Juga dalam hadis yang lain banyak sekali ayat kursi ya. Yang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sempat disuruh oleh Nabi SAW menjaga Baitul Mal. Kemudian malam hari ada orang mencuri di Baitul Mal. Maka Abu Hurairah tangkap dia, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, maafkan saya punya anak banyak, begini dan begitu. Abu Hurairah iba, dilepas. Pas mau sholat subuh, Nabi SAW tanya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, bagaimana dengan tamumu semalam? Maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengaku punya anak banyak, dan dia orang susah, maka saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia bohong, dia akan kembali besok malam. Abu Hurairah kebetulan berjaga 3 hari waktu itu. Hari kedua datang lagi orang yang sama, Abu Hurairah tangkap lagi. Dia nangis-nangis lagi, dia mohon maaf, dia janji tidak akan kembali lagi, tidak akan mencuri. Karena dia banyak memohon-mohon, Abu Hurairah lepaskan. Subuh ketemu lagi dengan Nabi SAW, Nabi tanya, bagaimana tamumu tadi malam? Abu Hurairah bilang, ya Rasulullah, dia datang lagi, tapi dia mengaku orang miskin, mengeluh, janji tidak akan ulangi. Kata Nabi SAW, dia dusta, dia akan kembali malam ketiga. Maka kembali lagi malam ketiga, Abu Hurairah tangkap. Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepas kau sampai saya bawa kau ke Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Abu Hurairah, maukah kamu saya ajarkan ayat Al-Quran? Kalau kau baca, kau akan selamat dari syaitan. Tapi syaratnya kau lepaskan saya. Kata Abu Hurairah, baiklah. Lalu orang itu mengatakan, bacalah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi. Maka Abu Hurairah lepaskan. Subuh Nabi SAW tanya, bagaimana tamumu Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya lepaskan dia karena dia mengatakan dia mengajarkan saya ayat Al-Quran yang bisa menyelamatkan dari syaitan, maka saya lepaskan. Kata Nabi SAW, dia benar dengan ajarannya itu, maksud ayat kursi betul mengusir dari syaitan, dan ketahui itu syaitan yang menjelma jadi manusia, yang ingin mencuri makananmu. Gitu kan. Maka ini ayat kursi fungsinya banyak sekali. Ya, teman-teman kalau sudah mulai ada fikiran untuk melakukan perbuatan yang salah, baca ayat kursi. 1 ayat. Insya Allah Allah akan jadikan itu sebagai tameng. Mau emosi, baca ini. Mau apa saja, sudah mulai pelanggaran tergelincir, pelanggaran agama, ketidaknyamanan, rusaknya hubungan, baca ayat kursi. Dengan izin Allah SWT akan diselamatkan. Dan ini minimal dibaca pagi 1, sore 1 kali. Kemudian selanjutnya yang kedua membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini sudah masyhur. Al-Ikhlas dibaca, dan ini 4 ayat berisikan tentang tauhid. Kita dianjurkan menutup hidup kita di malam hari dengan kalimat tauhid. Akhir rakaat witir baca Al-Ikhlas, tutup hidup kita dengan tauhid. Kemudian kita juga bangun juga membuka dengan kalimat tauhid. Rakaat kedua di sunnatul fajr membaca Al-Ikhlas. Ya. Kata ulama 4 ayat ini adalah 4 ayat yang kalaupun turun sudah cukup sebenarnya. Qul huwallahu ahad, ikrarkan Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain dia, tidak ada pencipta, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah SWT. Allahus samad, Allah yang bergantung segala sesuatu padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak butuh pada siapapun. Ayat ini juga atau surah ini juga pernah dikatakan oleh Nabi SAW, maukah kalian aku ajarkan sepertiga Al-Quran? Maka Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya. Sahabat penasaran, apa ini sepertiga Al-Quran? 10 juz Al-Quran bisa dibaca dengan 1 surah. Maka sahabat pada ngomong satu sama lain tapi belum tahu apa. Gak lama kemudian Nabi SAW kembali lalu mengatakan, Qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Teman-teman lagi lampu merah, baca Qul huwallahu ahad 4 ayat. Lagi tunggu antri lift, baca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali kita baca berarti sama dengan baca 30 juz Al-Quran.
Itu kalimat tauhid. Dan berapa banyak orang masuk Islam karena qul huwallahu ahad. Hampir 90% yang saya temui itu pada saat masuk Islam, mereka di kasusnya kena baca qul huwallahu ahad. Mereka bingung dengan itu. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ada seorang teman saya di Surabaya, beliau notaris kebetulan, sering ikut dalam pengajian. Satu waktu kami duduk bertiga, saya dengan teman ini, dengan satu lagi ada pengusaha. Waktu saya masih tinggal di Surabaya beberapa tahun yang lalu, sebelum ke Jakarta. Saya di Surabaya dari tahun 2004 sampai 2006, 2 tahunan kurang lebih. Waktu itu saya sempat ngobrol, terus cerita tentang masalah mu'allaf, orang masuk Islam. Rupanya dia cerita, ada satu pastor masuk Islam di tangan dia, teman dekat ini, notaris. Tapi memang dia karena bukan da'i, dia punya retorika tersendiri. Dia cerita sama saya, dia bilang, sama kami waktu itu, dia bilang saya punya tetangga pastor. Saya sempat bawa Al-Quran, kemudian memang saya sudah tandai Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Nah itu yang saya paling hafal, makanya yang saya tahu. Dia bilang saya datang ke sana, saya bilang, pastor apa kabar, baik begini-gini. Terus kemudian dia bilang, saya seorang muslim tapi saya bingung dengan ayat ini, surah ini. Coba mungkin pastor bisa menjelaskan kepada saya. Sebelum membaca surah itu pun, si pastor sudah mengatakan memang agamamu ini membingungkan, kata dia. Lebih baik kau masuk ke agama Nasrani. Kata teman ini, baiklah, pastor pegang ini Al-Quran, ini yang saya bingungin, nanti coba dilihat. Apa yang ajarannya pastor kasih ke saya. Dikasihlah juga Injil dalam bahasa Indonesia, dia bilang. Dia bilang saya ambil Injil itu, saya taruh di rumah, nggak pernah saya baca. Sampai 1 minggu. 1 minggu kemudian rupanya si pastor ini tahu kalau mau ketemu minggu depan. Kita janjian ketemu minggu depan ya. Jadi dia selama seminggu itu pelajari terus Al-Ikhlas itu. Begitu dia ketemu, kata si teman saya ini bilang, saya subhanallah tidak sangka kalau dia masuk Islam. Tiba-tiba dia bilang, waktu saya tanya, gimana pastor? Dia bilang, kayaknya agamamu yang benar nih. Saya bolak-balik baca lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Kayaknya benar, mestinya Allah begini nih. Bagaimana bisa Allah punya pasangan, Allah punya anak? Gak mungkin gitu. Ya subhanallah masuk Islam gara-gara itu. Ya, mungkin kita sudah bolak-balik baca ya, tapi kuasa Allah SWT. Hampir banyak orang masuk Islam gara-gara surah mulia ini. Karena kita anggap remeh gitu ya. Begitu juga dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kata Nabi SAW, ini sunnah dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya, ini Al-Falaq sama An-Nas dikatakan dalam hadis Bukhari. Nabi SAW terus saja memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan sampai turun 2 surah ini. Setelah turun 2 surah ini, maka Nabi SAW tidak pernah lagi memohon kecuali membaca 2 surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah atas nama Allah yang menciptakan waktu pagi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari semua keburukan diciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam hari pada saat datang. Ya, karena biasanya orang bermaksiat di malam hari ya. Orang itu kalau bermaksiat biasanya di waktu-waktu lagi santai. Makanya kita kalau siang hari, pagi biasa beraktivitas masih jauh dari dosa. Tapi kalau malam hari biasanya terbuka sekali, gitu kan. Makanya tempat-tempat hiburan biasanya malah dipenuhi di malam hari. Maka di sini Allah menyuruh kita baca itu. Min syarri ghasiqin idza waqab, ya Allah jauhkan aku dari keburukan malam hari kalau tiba. Kata para ulama, godaannya malam hari. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau tiba maghrib maka masukkanlah anak-anak kalian ke dalam rumah, karena syaitan sedang berkeliaran dan mengatur serangan-serangannya. Gitu kan? Kemudian wa min syarri naffatsati fil uqad, dari keburukan naffatsat. Naffatsat itu tiupan, mantra-mantra yang dibaca oleh nenek-nenek sihir atau penyihir. Fil uqad, uqad itu teman-teman istilah yang digunakan. Jadi setiap penyihir kalau dia mau ikat seseorang, misalnya ada foto, ada kain atau ada boneka atau apa saja yang diniatkan untuk menyihir orang, biasanya di uqad. Uqad itu kayak dililit, diikat. Itu namanya uqad. Makanya teman-teman, naudzubillah, kalau insyaallah sini tidak ada, tapi kalau ada teman-teman yang terganggu dengan sihir, coba bacain banyak-banyak rumah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke air, semprotin ke rumah. Ya, biasanya kalau ada buhul-buhul, ada sesuatu yang ditanam oleh penyihir-penyihir itu tertanam di tanah. Ya, itu biasanya keluar. Nah kalau kita temukan atau kita mimpi melihat di depan rumah ada sesuatu, kalau kita sudah berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk di mana buhulnya nih. Nabi SAW waktu disihir oleh Lubab bin A'sam, seorang Yahudi dari suku Za'far, itu minta doa sama Allah, Allah datangkan dalam mimpi beliau melihat dalam mimpinya sisir beliau dan rambutnya dililit di batang pohon yang tua, ditaruh di sumur tua di suku Za'far. Maka Nabi SAW bongkar, ditemukan, dari sihirnya jadi batal. Tapi Nabi SAW sempat kena sihir sebulan. Sempat beliau lupa giliran istrinya yang mana yang dia harus datangi. Jadi kalau Nabi saya kena, apalagi kita bisa. Jadi bukan berarti dengan ibadah kuat kemudian kita tidak kena sihir, enggak. Ada saja orang yang hasud atau orang yang tidak benar sama kita ya. Makanya harus hati-hati. Nah kalau ditemukan, kalau mau ditemukan,
Bisa ruqyah, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian 3 atau berapa ayat, akhir ayat surah Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, ditiup telapak tangan, diusap di badan. Kalau terasa nggak enak, kesemutan, diusap-usap terus daerah situ ya. Kalau mau muntah sendawa, biarin aja, keluar. Kalau sering pusing, sakit kepala, diusap-usap di bagian kepala, minta sama Allah petunjuk supaya dibatalkan atau dihilangkan. Juga bisa ditiupkan bacaan itu di air, diminum. Apalagi kalau ada daun bidara, teman-teman saya sarankan tanam pohon bidara ya. Beli harganya murah, 100 ribu paling. Pot-pot kecil, taruh di teras pun, biar antum tinggal di apartemen bisa. Taruh dekat jendela, tinggal disiramin tiap hari. Ambil 7 lembar, di blender. Bisa dijadikan jus sama jeruk, sama semangka, sama apa, taruh madu, minum. Itu seperti racun bagi syaitan. Di zaman Nabi SAW itu dianjurkan atau beliau gunakan 7 lembar. Diulek di batu, kalau kita sekarang bisa di blender. Itu juga bisa disemprotin di rumah, tapi semprotnya nggak usah semuanya, tapi sekitar itu. Misalnya kita tidak enak di bagian belakang rumah, ambil semprotan setrika, diganti airnya dengan air ruqyah itu, kemudian disemprotin sambil baca ayat kursi atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah itu akan sangat membantu gitu. Yang jelas Al-Falaq ini teman-teman, kalau kita semprotin biasanya, kalau kita temukan buhul itu umumnya yang dipakai oleh para dukun-dukun ini, wali-wali syaitan untuk mengikat orang. Biasanya ada uqatnya. Nah uqat itu yang kayak lilitan, itu jangan langsung dibuang ya. Diambil, dibuka uqat itu. Dibuka ya, jangan dibakar langsung, dibuka dulu. Uqatnya dibuka. Boleh sih langsung dibakar, tapi sebagian ulama menganjurkan itu dibuka uqatnya sambil baca Al-Falaq. Wa min syarri naffatsati fil uqad, ditiup, dibuka uqatnya itu. Baru kemudian dimusnahkan. Kalau cairan dialirkan di air. Ya, tapi kalau benda-benda begini setelah dibuka uqatnya semua masing-masing, biasanya makan mereka pakai kain kafan lah, apalah segala macam gitu. Maka itu digunakan. Ini Al-Falaq bisa membatalkan itu. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, yang terakhir, dan dari keburukan iri dengki seseorang. Ada namanya penyakit ain, penyakit mata, ya, mata panas. Itu kalau hatinya orang busuk, matanya bisa jadi panas. Kalau teman-teman Allah karuniakan anak kecil yang lucu, masya Allah sempurna, selalu kalau orang lihat ada tamu datang, kerabat bilang, oh lucu ya anak kamu, selalu kita bilang masya Allah, tabarakallah, kita selalu bilang itu. Kalau orang itu sudah ucapkan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak, harus diucapkan. Karena kalau tidak, anak itu bisa kena ain, tiba-tiba sakit, tiba-tiba menangis, rewel, ya, itu terjadi. Ya, pernah di zaman Nabi SAW terjadi seperti itu, karena ainnya orang gitu ya. Ada sahabat lagi mandi, tampan sekali, kulitnya putih. Kemudian ada sahabat lain yang lewat, dia pokoknya hasut. Dia bilang anak gadis saja yang di pinggir tidak seperti kau putihnya. Tiba-tiba pingsan sahabat itu, jatuh, lemas jatuh. Ya. Terus kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi bilang, siapa yang lihat tadi dia mandi? Oh si fulan. Maka Nabi SAW panggil, Nabi bilang, kenapa kau tidak bilang masya Allah, tabarakallah? Maksudnya kau puji gitu. Lalu disuruh wudu, air wudunya disiram ke orang yang pingsan itu, bangun dia. Jadi memang ini bahaya sekali hasad orang. Ya. Ini di Indonesia saya lihat belum dibudayakan, sayang sekali. Kalau di Saudi teman-teman sudah biasa di mobil orang itu pasang stiker masya Allah, tabarakallah. Di belakang itu dipasangi gitu. Jadi kalau orang lihat pertama mobilnya, orang puji Allah dulu. Kadang-kadang orang kalau hasut mobilnya bisa tabrakan. Kadang-kadang kalau antum tiba-tiba kejadian aneh, jalan tidak apa-apa, terus tiba-tiba keselio. Ada ain biasanya. Ada orang yang melihat kita tapi dia tidak memuji Allah. Memang terbiasa orang yang kalau biasa iri sama orang, hatinya jadi busuk, bisa merusak matanya jadi panas. Namanya penyakit ain. Nah ini di akhir Al-Falaq itu disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta dijauhkan dari iri dengkinya orang. Karena iri ini bisa membuat orang cemburu dan dia tidak mau kita baik. Selalu merasa bagaimana supaya kita dijatuhkan. Khusus masalah hasad ini ada dua ya. Ada hasad yang haram, tidak boleh. Iri yang diharamkan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Falaq ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan iri dengki orang yang hasud. Juga dalam hadis kata Nabi SAW, hati-hatilah kalian dengan hasad atau iri, karena dia bisa memakan, dia bisa menghanguskan pahala sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi kita nggak boleh iri sama orang. Allah berikan dia wajah begitu, mata begitu, mobil begitu, jabatannya sudah. Kita tinggal berusaha saja. Kalau fisik ya sudah kita syukuri apa yang Allah kasih. Keterampilan yang kita masih bisa bersaing, kita bersaing positif. Ya, tidak ada sama sekali hasud dengan orang. Ada yang kedua namanya ghibthah. Ghibthah ini kita merasa cemburu dengan orang, tapi kecemburuannya positif.
kita hanya menjadikan sebagai pemicu supaya jadi lebih baik, gitu loh. Dan tidak berharap nikmat itu hilang dari dia. Maka namanya gibtah, ini boleh. Kata Nabi SAW, tidak boleh hasad atau gibtah ini kecuali pada dua. Orang yang Allah berikan Quran, dia hafal, bacaannya bagus, lalu sibuk, dia mengajarkan tiap hari. Dan orang yang Allah karuniai harta, lalu dia sibuk menginfakkan pagi dan sore hari. Ini boleh kita cemburu. Tapi cemburunya bukan berharap hilang. Kita berkata, ya Allah, coba seandainya kau kasih saya seperti dia, ilmunya seperti dia, hartanya saya mau buat yang sama. Maka itu boleh dalam Islam. Tapi kalau kita berharap hilang dari dia, nggak boleh. Nah, misalnya ada tetangga beli mobil baru. Ciri orang yang hasad haram ini, begitu tetangganya tabrak pagar, nah syukurin itu. Nah, ini berarti hasad. Nggak boleh, gitu kan. Dia malah senang kalau orang itu kena kecelakaan. Dipecat kerja atau apalah, itu semua tidak boleh. Nah, ini kita berlindung dengan Al-Falaq. Begitu juga An-Nas. Kalau Al-Falaq lebih cenderung membentengi dari serangan luar, kalau An-Nas dari dalam. Qul a'udzu birabbin nas, ucapkanlah dengan atas nama Tuhan pencipta manusia, Malikin Nas, rajanya manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, min syarri waswasil khannas, yang telah membisikkan dalam hati manusia, dari dalam jadinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu hati manusia. Bisikan-bisikan dari jalan gejolak untuk melakukan dosa-dosa, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. An-nas itu fungsinya untuk mengobati kita yang dari dalam. Jadi semua was-was kita untuk melakukan perbuatan salah itu hilang. Kalau Al-Falaq justru serangan dari luar, hasutnya orang, sihir, segala macam itu dibentengin. Jadi jangan dianggap remeh teman-teman ya. Dan juga perlu saya garis bawahi satu hal. Ini Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ini sering diulang-ulangi. Ada bacaan zikir habis sholat, ada bacaan mau tidur, ada zikir pagi petang. Jangan digabungin ya, masing-masing. Ya. Ustaz, saya mau baca habis sholat subuh, kan disunnahkan baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ayat kursi sekali. Itu bacaan habis sholat. Ada lagi zikir pagi petang, dibaca juga ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini 3 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini masing-masing, baca lagi. Ini makin sering diulangin makin bagus ya. Jadi jangan dicukupkan dengan sekali. Itu fungsi-fungsi daripada 3 surah ini. Kata beliau, faedahnya adalah barang siapa yang membaca 3 surah tersebut setiap pagi dan setiap sore, maka 3 surah tersebut mencukupinya dari segala sesuatu. Dalam hadis maksudnya, siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali pagi dan sore, maka Allah akan cukupkan dia dari segala macam gangguan. Sebagian ulama mengatakan dipenuhi segala macam kebutuhannya. Segala macam kebutuhan.